Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Pada video kali ini, kita disuguhkan sebuah tontonan menarik sekaligus tragis tentang bagaimana sebuah diskusi rasional berjalan. Di satu sisi, kita melihat Edi Stivi, seorang pembedah analitis yang dingin, berbasis data, dan berdiri teguh di atas prinsip sains. Di sisi lain, kita melihat seorang muslim yang datang dengan rasa percaya diri membumbung tinggi, mengklaim bahwa dirinya menggunakan logika, namun sejatinya sedang menggali lubang kekalahan intelektualnya sendiri. Perdebatan ini bukan sekedar pertengkaran ayat atau retorika debat kusir. Ini adalah representasi telanjang dari fenomena sosial modern. Bagaimana dogma agama dipaksakan menikah dengan sains modern melalui kawin paksa yang dinamakan cocok logi, sebuah narasi apologetis murahan yang dibangun di atas informasi hoaks, bias konfirmasi, dan kebutaan literasi. Di akhir video, kita akan bedah dan kuliti video perdebatan ini kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga ke akar epistemologisnya secara tuntas dan tak tersisa. Selamat menyaksikan. Tanya dulu Bang, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah saya Muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, Sekarang saya mau ngomong ya, Bang Edi. Silakan. Agamamu, agamaku, kan begitu ya? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran, ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia itu pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi saya punya prinsip gini, saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Ini loh, Dis. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kalau masalah kamu berani ya itu hak kamu kan, seperti itu ya. Cuma gini, Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya, sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Sudah, saya ngomong dulu ya. Bang, satu-satu Bang, jangan diborong semua. Bang, ini cuma, saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma gini, saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jakarta, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang,
Abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong, saya dengar. Giliran saya ngomong, Anda kepanasan nih gimana? Boleh gantian? Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik, bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang dulu, Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh enggak, matahari di bawah. Baik. Tetapi dalam ada Al-Quran di situ, Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas, bumi mengelilingi matahari. Bang, jangan ngomong mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Kalau kita memakai logika, ya, apa yang tertera sekarang di Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. Penemuan-penemuan terbaru sekarang, sains modern sudah ditemukan. Lama, diulang-ulang lagi. Sains, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan, Bang. Kan sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Tadi katanya saintifik, sekarang perumpamaan. Aduh. Bulan terbelah saja terjadi kan, Bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul, Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Semua tulisan. Inilah saya bilang ya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Bang, di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kebohongan mana? Baik. Yang bohong orang siapa? Bukan siapa Google. Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya, itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax, makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat, perhatikan. Tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan, sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan,
foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap NASA, tenang Bang, tenang. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mujizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah, sekarang kita coba. Enggak, tenang Bu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ini loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, lanjutin kepala Kubin. Lanjutin benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu? Digital informasi itu. Itu ada itu. Segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang. Kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar nih. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax. Heran sekali dengan kalian. Tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini loh. Mari kita bedah dan kuliti perdebatan tadi kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga ke akar epistemologisnya secara tuntas dan tak tersisa. Kita mulai dari yang pertama, ilusi logika dan strategi Gish Gallop menumpuk klaim sains tanpa bukti. Pernyataan awal lawan debat sangat menggelitik. Ia berkata, gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kenapa saya percaya dengan Islam? Karena sains modern dari dunia sudah ada dalam Al-Quran. Lalu ia meluncurkan rentetan klaim, mulai dari embriologi, air laut yang tidak menyatu, api di dalam laut, hingga teori Big Bang dan terbelahnya bulan. Apa yang dilakukan oleh lawan debat di awal diskursus adalah teknik sesat pikir klasik yang disebut Gish Gallop, sebuah taktik debat yang memuntahkan puluhan klaim sains secara beruntun tanpa menyodorkan satu pun bukti matematis, data eksperimen, atau metodologi ilmiah pendukung.
Lawan debat menciptakan ilusi seolah-olah kitab sucinya adalah ensiklopedia sains. Secara filsafat sains, sebagaimana digarisbawahi oleh fisikawan Profesor Tanner Edis, tindakan memaksakan teks kuno abad ke-7 agar sesuai dengan fisika kuantum atau kosmologi modern adalah bentuk anakronisme epistemologis. Sains modern bekerja melalui metode falsifikasi Karl Popper, diawali oleh hipotesis, observasi empiris, pengujian laboratorium, kalkulasi presisi, dan koreksi mandiri. Sebaliknya, penganut dogma bekerja secara terbalik. Sainsnya diproduksi dulu oleh para ilmuwan sekuler di laboratorium barat, lalu penganut agama sibuk mencari-cari potongan ayat kuno yang kabur untuk dicocok-cocokkan. Menyamakan matematika presisi General Relativity Albert Einstein pada teori Big Bang dengan frasa kuno tanpa rumus adalah bentuk degradasi intelektual yang memprihatinkan. Edis TV merespons ini dengan sangat cerdas. Jangan diborong semua, mari kita bedah satu persatu. Edis TV menolak dijebak dalam kuantitas klaim, melainkan memaksa lawan debat membuktikan kualitas metodologinya. Yang kedua, pembedahan surat Al-Kahfi ayat 86, inkonsistensi hermeneutika dan standar ganda. Uji sahih pertama dilakukan Edis TV menyodorkan teks Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Teks tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tempat matahari terbenam berada di dalam lautan yang berlumpur hitam, Ainin Hamiah. Edis TV bertanya sederhana, menurut sains, apakah matahari tenggelam di lumpur? Sang lawan debat gelagapan dan menjawab, oh enggak, itu hanya perumpamaan. Di titik inilah benteng argumentasi lawan debat hancur berkeping-keping di panggung terbuka. Terjadi kecacatan logika fatal yang dinamakan special pleading fallacy atau standar ganda hermeneutika. Saat sebuah ayat secara samar terlihat mirip dengan fenomena alam, penganut dogma akan berteriak histeris mengklaimnya sebagai mukjizat sains harfiah mutlak. Namun, saat ayat tersebut secara tegas dan literal bertentangan secara frontal dengan ilmu astronomi, seperti klaim matahari masuk ke dalam laut berlumpur hitam, mereka mendadak melakukan manuver apologetis dan bersembunyi di balik dalih itu hanya perumpamaan. Pendekatan historis kritis seperti kajian Profesor Gabriel Said Reynolds membuktikan bahwa teks Al-Kahfi ayat 86 mencerminkan kosmologi dunia kuno abad ke-7 yang meyakini bahwa bumi ini datar dan dikelilingi oleh samudra rimba di ujung-ujungnya, oceanic disk. Ketika lawan debat berkata itu perumpamaan, ia secara tidak sadar telah mengakui bahwa teks tersebut tidak saintifik. Edis TV berhasil menelanjangi kepalsuan klaim Al-Quran sangat saintifik hanya dalam hitungan detik melalui kekuatan teks itu sendiri. Yang ketiga, pembedahan astrogeologi, kebohongan mitos bulan terbelah dan runtuhnya klaim NASA. Kalah di isu matahari, lawan debat mengalihkan isu ke klaim mukjizat bulan terbelah dan membawa-bawa nama NASA. Dengan sangat percaya diri ia berkata, buka di Google aja muncul bang, NASA pernah mengabarkan bulan terbelah. Lalu Edis TV membalikan layar dan menunjukkan artikel klarifikasi resmi bahwa foto yang dipakai selama ini adalah hoax dan merupakan fitur geologi bernama Rima Ariadeus. Ini adalah puncak tragedi intelektual dalam debat tersebut. Sang lawan menjadi korban sekaligus agen penyebar pseudoscience dan mitos internet. Mari kita bedah berdasarkan ilmu astrogeologi modern. Pertama, realitas geologis Rima Ariadeus. Garis di permukaan bulan yang kerap dipolitisasi oleh penganut dogma adalah Rima Ariadeus, sebuah parit tektonik alami atau graben sepanjang 300 km yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik purba jutaan tahun lalu saat kerak bulan menipis. Fitur ini memiliki panjang terbatas dan sama sekali tidak melingkari atau membelah bulan. Kedua, hukum mekanika benda langit. Jika sebuah benda langit berdiameter 3.474 km benar-benar pernah terbelah dua lalu menyatu kembali di masa lalu, gaya gravitasinya akan hancur, memicu rekatan fisik dengan gesekan kolosal yang melepaskan energi kinetik maha dahsyat. Energi ini sanggup memusnahkan atmosfer bumi, menghancurkan kehidupan, serta mengubah orbit bumi bulan secara permanen. Peristiwa geofisika skala kosmis ini tidak mungkin hanya meninggalkan garis parit kecil. Ketiga, klarifikasi resmi NASA.
astronom NASA Dr. Brad Bailey secara eksplisit menyatakan, saran saya adalah jangan mempercayai semua yang Anda baca di internet. Tidak ada bukti ilmiah saat ini yang melaporkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2 bagian atau lebih, lalu menyatu kembali di masa lalu. Lawan debat terbukti mengonsumsi gosip murahan dan hoax internet yang diproduksi oleh situs-situs apologetis demi memuaskan dahaga dogmanya. Yang keempat, historiografi global. Kesunyian catatan peradaban dunia, argument from silence. IDIS TV kemudian menutup ruang gerak lawan dengan melemparkan argumen sejarah global. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu. Penduduk Cina, India, Afrika, Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ini adalah argumen ilmu sejarah atau historiografi yang sangat mematikan dan tidak memiliki celah bantahan. Bulan adalah benda langit kosmis yang posisinya menggantung di angkasa dan dapat dilihat oleh seluruh belahan bumi yang mengalami malam hari. Pada abad ke-7 Masehi, tahun 600 Masehi, peradaban-peradaban besar dunia memiliki tradisi pencatatan astronomi yang luar biasa maju dan sangat terobsesi pada fenomena langit. Dinasti Tang di Tiongkok memiliki badan astronomi keikasaran yang mencatat setiap detail gerhana, kemunculan komet, hingga ledakan supernova di langit malam secara sangat presisi. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dan peradaban India memiliki kalender berbasis fase bulan yang dipantau ketat setiap malam oleh para pendeta dan ilmuwan. Peradaban Maya di Amerika Tengah memiliki perhitungan astronomi bulan dan planet yang jauh lebih akurat daripada Eropa zaman itu. Dalam metodologi sejarah modern, sebuah peristiwa alam raksasa berkonsekuensi global wajib memicu pencatatan independen silang dari berbagai kebudayaan berbeda. Ketiadaan satupun catatan, dokumen, atau literatur astronomi dari Tiongkok, India, Eropa atau Amerika Latin tentang fenomena bulan terbelah membuktikan secara mutlak bahwa peristiwa tersebut hanya mitos lokal yang tidak pernah terjadi di alam realitas. Yang kelima, psikologi kognitif, fenomena backfire effect dan kepanikan kognitif. Saat disodorkan bukti bahwa NASA menegaskan foto tersebut hoax, reaksi lawan debat sungguh menggelikan. Bukannya mengakui kesalahan, ia justru terus mencecar dengan panik. Tapi pernah ya, tektoniknya pernah terbelah ya? IDIS TV merespons dengan keras, benturin kepalamu ke ubin sana. Sikap defensif sang lawan debat adalah contoh perfect dari fenomena psikologi kognitif yang dinamakan backfire effect dan belief perseverance. Ketika sebuah fakta empiris yang tak terbantahkan disodorkan untuk merobek keyakinan ideologis seseorang, bukannya menerima fakta tersebut, otak individu yang dogmatis justru akan mengalami kepanikan kognitif. Otaknya secara refleks memicu pertahanan ego, mencoba mengais-ngais kata tektonik dan terbelah demi menyelamatkan harga dirinya. Reaksi keras IDIS TV menyuruhnya mementurkan kepala ke ubin adalah sebuah sindiran retoris yang tepat untuk menggambarkan keputusasaan orang yang pikirannya tertutup oleh dogma hingga menolak fakta di depan mata. Pada akhirnya, perdebatan tadi bermuara pada satu titik terang yang sangat benderang. Kepercayaan tidak akan pernah bisa menggantikan kebenaran empiris dan dogma tidak akan pernah bisa memalsukan sains. Di panggung perdebatan IDIS TV, IDIS tidak sekedar menang retorika, ia telah melakukan dekonstruksi menyeluruh atas bahaya kebodohan sistematis dan pseudosains. Melalui pedang kebenaran berbasis fisika, astrogeologi, hermeneutika teks, dan historiografi global, IDIS TV berhasil mengunci 3 pilar kekalahan mutlak lawan debat. 1. Inkonsistensi hermeneutika. Terbukti memaksakan teks kuno sebagai sains, tetapi mendadak menyebutnya perumpamaan ketika terbentur fakta bahwa matahari tidak tenggelam di laut berlumpur. 2. Sikap buta sains dan korban hoax. Terbukti menelan mentah-mentah berita bohong di internet tentang mitos NASA demi memuaskan bias konfirmasi pribadinya. 3. Ketiadaan bukti historis.
Terbukti gagal menyodorkan satupun bukti bahwa peradaban astronomi dunia pernah menyaksikan fenomena terbelahnya bulan. Perdebatan tadi menjadi cermin skeptis yang sangat menohok bagi kita semua. Betapa banyaknya orang di luar sana yang mengaku menggunakan logika, namun sejatinya hanya menjadi budak dari narasi-narasi buatan yang tak bertanggung jawab. Mereka mempertahankan dogma bukan karena adanya kebenaran objektif, melainkan karena mereka terlalu kerdil untuk mengakui bahwa selama ini mereka mempercayai sebuah kebohongan. Edis TV telah menggelar fakta, data, dan logika secara telanjang di atas panggung perdebatan. Sekarang, biarlah akal sehat Anda yang menilai. Sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.